Menikahlah lagi, tapi aku minta ceraikan aku sekarang juga, tegas Dewi. Setiap kata yang terucap dari bibirnya sungguh sangat tegas dan jelas. Apa? Bak disambar petir di siang bolong. Burhan kaget bukan main. Dia memandang sang istri yang sepertinya tidak main-main dengan ucapannya. Jangan bercanda, Ma, ujarnya gusar. Apa kamu lihat aku ada bercanda? Apa kamu lihat aku seperti main-main? Sinis Dewi. Dia tak gentar sama sekali. Keputusannya sudah benar dan benar bulat. Ma, tolong jangan bicara seperti itu. Tidak baik. Kita punya anak dan cucu. Jika harus bercerai, pasti mereka akan bersedih. Burhan kalang kabut. Akan jadi apa dia jika dia tendang oleh Dewi? Sudah pasti dia akan jadi gembel. Dia tak punya apa-apa. Jangankan tabungan. Uang Dewi saja selama ini sudah dia hampurkan demi menyenangkan hati wanita-wanitanya. Dengan langkah gontai, dia mendekati sang istri, lalu bersimpuh di hadapan wanita yang sudah sabar menjadi istrinya lebih dari 25 tahun itu. Wanita yang mau mencintai dia apa adanya, tulus menerima dia yang hanya laki-laki kere mendadak hatinya mencelos. Beberapa jam yang lalu, dia bahkan masih bergulat penuh gairah bersama wanitanya. Jika dia sudah miskin, tak akan ada lagi yang mau sama pria tua macam dirinya. Benar-benar pria miskin yang banyak tingkah. Seharusnya dia usianya yang sudah semakin tua, dia bertaubat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan keluarganya. Tapi Burhan yang tidak tahu malu malah berulah. Dia selalu singgah dari satu wanita ke wanita yang lain. Dan selama ini, sang istri hanya diam dan sabar. Sekarang, wanita itu sudah habis kesabarannya. Sudah Burhan, tidak usah berdrama. Aku sudah bosan mendengar janji palsu kamu. Ceraikan aku dan kamu akan bebas berpetualang dari satu wanita ke wanita yang lain. Tidak akan ada lagi wanita tua yang cerewet ini di dalam hidupmu. Dewi tetap pada keputusannya. Dia tidak akan goyah lagi. Ma, aku ini sudah tua. Mau kemana aku jika kamu ceraikan? Tolong maafkan aku. Aku janji tidak akan berkhianat lagi, Ma. Air mata pria tua itu sampai turun. Hatinya benar-benar sedih tak terkira. Tangisnya ini bukan dibuat-buat. Kamu tahu jika kamu ini sudah tua, tapi kenapa masih saja doyan daun muda? Apa kamu, kita, anak dan cucu kamu tidak akan malu punya papa dan kakek seperti kamu? Burhan tertunduk lemah. Dia sangat malu. Memang benar apa yang dikatakan oleh Dewi. Anak dan cucunya juga menantunya pasti akan malu punya keluarga yang suka bermain wanita. Mungkin jika kita berpisah, kamu akan bisa belajar dan menyadari semua kesalahanmu. Maafkan aku karena tidak bisa jadi istri yang baik. Tidak, Ma. Kamu istri yang hebat. Kamu istri yang sempurna. Aku saja yang bodoh karena terus menyakiti kamu. Aku ini tidak bisa bersyukur. Sudah untung ada kamu yang mau menerima aku apa adanya. Jika aku istri yang sempurna, pasti suamiku tidak akan berpaling pada wanita yang lain. Sebaiknya kita akhiri saja pernikahan toksik ini. Tolong pengertilah. Dewi berusaha untuk tidak menatap sang suami. Dia takut jika hatinya akan goyah. Walau bagaimanapun, dia masih mencintai Burhan. Pria itu berdiri. Mungkin Dewi butuh waktu untuk berpikir lagi. Tolong pikirkan lagi, Ma. Jangan mengambil keputusan saat hati kamu sedang panas. Aku akan tidur di kamar bawah saja, biar kamu bisa tenang. Bak prajurit kalah perang, Burhan segera keluar dari kamar tidur mereka. Dalam hati, dia berharap sang istri akan kembali memikirkan keinginannya. Dia tidak mau bercerai dan sudah pasti akan jadi gembel. Setelah Burhan pergi, Dewi mengempaskan tubuhnya pada ranjang. Tangisnya sudah terhenti sejak tadi. Keputusannya sudah benar-benar bulat. Dia ingin berpisah dengan suaminya. Pagi menjelang, sinar matahari sudah menerobos masuk ke dalam kamar Agam dan Sana. Lewat tirai gorden transparan di sana, kedua manusia itu bahkan masih tertidur pulas dengan posisi saling berpelukan. Semalam, entah berapa kali Agam terus mengajar Sana, hingga wanita itu kelelahan. Andai saja dia tidak merengek lelah, Agam tak akan melepaskannya. Mata Sana terbuka dengan paksa saat sinar matahari menerjang wajahnya. Sejenak dia mengerjapkan matanya dan merasa sedikit bingung. Setelahnya dia baru sadar jika semalam Agam menggempurnya tanpa lelah. Pria itu benar-benar perkasa, tidak memberikan waktu barang sebentar untuk dia istirahat. 4 ronde sudah mereka lalui semalam. Sebenarnya Agam masih meminta tambahan 1 ronde lagi. Tapi Sana merengek minta berhenti. Tubuhnya sudah remuk redam dan area intimnya terasa kebas dan panas. Shh.
Wanita cantik itu mendesis kesakitan saat akan menggerakkan tubuh bawahnya. Hei, kamu kenapa sayang? Agam terusik. Pria itu membuka matanya dengan malas. Sepertinya sang istri merasa kesakitan, hingga ngusiknya untuk bangun. Sakit banget mas, rengek sana. Wanita itu mencoba untuk bangun, tak lupa meraih selimut untuk menutupi tubuhnya yang masih polos. Pagi ini dia sampai bolong melaksanakan sholat subuh. Semoga saja Allah masih mengampuninya. Hah? Masa masih sakit yang? Agam ikut bangun. Dia menatap iba pada sang istri, karena apa yang terjadi padanya gara-gara dia. Agam merasa bersalah padanya. Sakit banget mas, bagaimana aku bisa jalan? Air mata sana mulai menetes. Bukan apa-apa, dia tidak menyesali kebersamaan mereka yang panas dan indah semalam. Tapi dia malu, bagaimana nanti dia keluar kamar? Aku gendong, kamu mau kemana? Dengan cepat Agam menyambar boksernya dan memakai tanpa berlama-lama. Setelah itu dia bersiap untuk menggendong sang istri, mengantar kemana dia mau. Bagaimana aku keluar kamar mas? Aku malu. Sana kembali merengek. Nggak usah keluar kamar dulu. Apa mau mandi? Hap, dengan sekali hentakan, Agam segera saja menggendong sang istri, membawa ke dalam kamar mandi. Dan di sana, dia membantu sang istri membersihkan diri. Agam ingin menebus rasa bersalahnya pada sang istri. Dia ingin meratukan wanita cantik itu. Anak-anak belum ada yang keluar, Mbok. Tanya Rahma pada Mbok Darmi. Dia juga baru saja keluar dari kamarnya. Biasanya sudah ada sana yang membantu sang asisten memasak. Belumnya, nggak tahu kok tumben Mbak Sana belum ke dapur. Jelas Mbok Darmi. Wanita parubaya itu tengah membuat nasi goreng, sarapan wajib yang harus ada di meja makan. Setiap hari, dia akan menyiapkan menu itu, kecuali ada yang menginginkan sarapan dengan menu yang lain. Ada apa ya? Kok nggak biasanya seperti ini? Rahma duduk di kursi makan. Dia tampak keheranan. Apakah mereka sakit? Atau mungkin sedang lembur nyonya? Mbok Darmi mengulum senyum. Hah? Lembur apa Mbok? Mereka saja belum ada yang berangkat kerja. Dengan polosnya Rahma menjawab. Aduh nyonya, lembur membuatkan cucu buat nyonya. Hah? Apa iya Mbok? Mungkin sajanya. Saya sudah tidak sabar untuk segera menimang bayi di rumah ini. Pasti sangat ramai ya nya. Iya Mbok, kamu benar. Pasti ramai rumah ini kalau banyak anak kecil di sini. Semoga saja harapanku akan segera terwujud. Aku juga sudah tidak sabar ingin dipanggil Oma. Angan Rahma seketika melayang. Pasti harinya akan semakin menyenangkan jika ada banyak cucunya di rumah ini. Putranya hanya Agam seorang, mana mungkin dia punya banyak cucu. Ah, satu juga tidak apa-apa. Yang penting aku punya cucu. Semoga segera terwujud ya nyonya. Iya Mbok. Bahkan sampai sarapan sudah tersedia di meja makan, tak tampak batang hidung Agam juga sana. Rahma merasa khawatir. Dia takut jika ada yang tengah sakit di antara mereka. Kok mereka belum keluar juga ya Mbok? Gumam Rahma. Dia sudah duduk manis di meja makan. Nasi goreng udang yang wangi dan gurih bahkan sudah menggoda indera menciumannya sejak tadi. Dia abaikan. Mereka telah terbiasa makan bersama, jadi jika ada salah satu yang tidak muncul, maka suasananya akan sangat berbeda. Apa mau dipanggilkan nyonya? Mbok Darmi menawarkan diri. Iya Mbok, tolong ya panggil mereka. Aku khawatir. Iya. Mbok Darmi melangkahkan kakinya menuju ke kamar Agam. Sampai di depan pintu, dia mengetuk dengan cukup keras. Mas Agam, Mbak Sana, sarapan sudah siap. Ceklek, pintu terbuka dan Agam muncul. Ada apa Mbok? Sarapan sudah siap mas, Nyonya sudah menunggu sejak tadi. Iya, aku akan ke sana. Terima kasih Mbok. Sama-sama mas. Apa Mbok Sana sakit? Tanya Mbok Darmi penasaran. Karena tidak mendengar suara nyonya mudanya sama sekali. Tidak Mbok, dia masih mandi. Agam agak sedikit canggung saat mengatakannya. Begitu ya mas, kami khawatir Mbak Sana sakit. Tidak. Mbok Darmi undur diri dan Agam kembali masuk. Di dalam sang istri tengah duduk di sofa dengan cemberut. Hei, mengapa cemberut begitu sayang? Dengan gemas Agam mencabit pucuk hidung sang istri. Au, sakit mas. Siapa tadi yang datang? Mbok Darmi. Ada apa?
Mama menunggu kita sarapan. Kamu saja yang keluar, Mas. Aku malu karena jalanku saja kayak bebek begini. Agam tergelak kencang. Sana bukan hanya cantik, baik dan pengertian, tapi dia juga sangat lucu dan menggemaskan. Rasanya pakai komplit. Agam tidak akan merasa bosan saat bersama Sana, karena wanita itu bisa membuat harinya sangat berwarna. Astaga sayang, siapa bilang kamu seperti bebek? Aku sendiri, Mas. Malu aku jika sampai Mama dan Mbok Darmi tahu apa penyebab aku nggak bisa jalan. Mama pasti sangat bahagia, kata Agam. Bahagia bagaimana, Mas? Karena sebentar lagi akan punya cucu. Iya, Mas. Kamu benar. Ya sudah, sana keluar. Jangan lupa bawakan sarapan aku ya, Mas. Aku juga sangat lapar. Iya, sayang. Aku keluar dulu ya. Mana menantu Mama Gam? Tanya Rahma. Begitu sang putra keluar, ada di kamar, Ma. Kenapa nggak sarapan? Nanti aku bawakan ke kamar, Ma. Apa dia sakit? Tidak, Ma. Lalu, dia malu karena susah berjalan. Agam menggaruk tengkuknya dengan canggung. Loh, ada apa? Karena kesalahanku, Ma. Semalam terlalu bersemangat jadi dasar anak nakal.